Terekam kamera Kaisang marah besar di Belayar Rakyat. Tak terima acara PSI diganggu masa PDIP, bukti rakyat muak sama bocil ingusan yang kebetulan anak presiden. Ente itu bukan siapa-siapa. Setelah saya coba cek berita-beritanya, ternyata Kaisang ini lagi ada acara di Pati untuk makan bersama dengan anggota PSI dan masyarakat setempat. Terus kemudian di sela-sela acara itu ternyata ada pawai pasukan atau kader-kader dari PDI Perjuangan. Jadi mereka lagi pawai, pakai motor dan berisik. Nah, Kaisang ini penasaran ada apa, terus kemudian nyoba keluar gitu ya, dan meminta para undangannya itu untuk masuk gitu. Udah masuk sana masuk. Tapi kemudian dia ikut keluar, dia ikut nonton. Ada apa ya? Oh, kader-kader PDI Perjuangan banyak ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sebelumnya, Kaisang Pangarep menghadiri acara bertajuk Ngopi Bareng bersama relawan Presiden Jokowi, Platka, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Acara itu sempat terganggu dengan hadirnya segerombolan pemotor yang membawa bendera PDIP. Momen itu terjadi saat Kaisang bersama relawan tengah berada di rumah makan Renggo, Sabtu Baru, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Kemudian terdengar dari dalam rumah makan geberan sepeda motor. Peristiwa di luar rumah makan itu sempat direkam oleh PSI. Dalam video yang dibagikan PSI, tampak segerombolan pemotor berhenti di depan rumah makan tersebut. Gerombolan pemotor itu tampak membawa bendera PDIP. Salah satu pemotor bahkan sempat memasuki pelataran rumah makan. Pemotor yang masuk ke area rumah makan acara PSI membawa bendera bergambarkan banteng. Ada tulisan Banteng Pekok Grokit Juwana pada bendera tersebut. Para pemotor tampak memainkan dan menggeber gas motornya. Kaisang juga sempat keluar untuk mengecek, namun gerombolan pemotor itu sudah meninggalkan lokasi. Tampak raut muka Kaisang yang begitu marah melihat aksi massa yang membawa bendera PDIP tersebut. Jadi bagi saya ini momen yang sangat-sangat lucu sekali, karena Kaisang nampak bingung bagaimana nih cara ngatasinnya. Ya gimana gitu, lawang jalankan milik kita bersama, milik rakyat, jalan umum, jadi siapapun berhak kok untuk melintas. Jadi kalau ada kader lagi pawai ya nggak apa-apa dong, masa mau dihentikan? Dan setahu saya memang Kaisang ini lagi gencar-gencarnya bertemu dengan banyak orang. Koordinasi lah bahasa kerennya. Meskipun sebenarnya dia nampaknya juga masih bingung. Dan dari cerita ini akhirnya kita bisa melihat bahwa seorang Kaisang, sekalipun dia adalah anak presiden, meskipun dia bisa jadi ketum partai, meskipun baru beberapa hari bergabung dengan PSI, bisa langsung jadi ketum. Ya mungkin semua cerita-cerita itu bisa dia banggakan karena dia adalah anak presiden, karena ada intervensi kekuasaan. Semua cerita kekuasaan yang bisa mengubah undang-undang dengan cara-cara yang instan dan sebagainya itu tidak sama dengan kenyataan di lapangan, tidak sama dengan kenyataan di masyarakat. Di masyarakat, Kaisang ini bukan siapa-siapa. Sekalipun dia anak presiden hari ini, tapi kalau dia datang ke daerah ya, dia bukan siapa-siapa. Makanya sampai harus ada undangan-undangan untuk mengajak orang-orang di sekitar untuk bertemu. Ini kan menunjukkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Tidak semua hal bisa kemudian dia atur-atur sesuai dengan kemauannya. Di lapangan, di ranah rakyat jelata nggak bisa. Bagi saya, peristiwa ini mungkin adalah sebuah pesan perlawanan dari masyarakat setempat. Dari rakyat Indonesia kepada aksi-aksi Kaisang atau aksi-aksi dinasti politik yang dipertontonkan selama beberapa minggu terakhir ini. Dan lagi bicara soal etika, karena kalau soal etika, gak usahlah bicara soal etika kalau MK sudah kalian intervensi. Ada intervensi keluarga di MK. Jadi gak usah bicara etika kalau kemudian baliho-baliho Ganjar diturunkan secara paksa oleh oknum-oknum durjana. Ya, tapi begitulah pesan perlawanan. Semua pesan perlawanan itu tidak pernah menyenangkan. Jadi terimalah ini sebagai sebuah kenyataan dan ya sadar diri bahwa Kaisang bukan siapa-siapa kalau dia bukan anak Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi sudah tidak berkuasa, ya kita akan lihat Kaisang nanti bisa jadi apa. Bagaimana menurut Anda? Saya bawa satu kawan sahabat saya waktu kuliah dan dia konsisten dari awal dan dia caleg PAN. Silakan maju.
aslinya Borobudur, sekarang tinggal di Cirebon. Saya nggak tahu ini kurang kerjaan kayaknya. Karena sejak awal dia mendukung saya, bahkan mau dipecat, kami tetap konsisten dukung Ganjar Mahfud. Ya. Dan ini caleg PAN. Anda nggak usah khawatir, di Kabupaten Magelang nggak usah dipilih. Karena dapilnya tidak di sini. Tidak takut hilang jabatan, mantan Ketua DPD PAN Cirebon dipecat, ogah milih Prabowo dan dukung Ganjar. Orang baik pilih orang baik. Nah, ini pasti ada hubungannya. Apalagi kalau teman-teman media sebelumnya sudah membaca bahwa pemecatan saya ini berkaitan dengan rekomendasi dari Desi Ratnasari selaku Ketua PAN Jabar ke DPP bahwasanya Heru tidak tegak lurus dengan ketum partai berkaitan wacana atau dukungan yang sudah dilakukan PAN terhadap ketum Gerindra Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ini cerita mantan Ketua DPD PAN Cirebon yang dipecat gara-gara mendukung Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, PAN termasuk dalam koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran. Ganjar, sosok ini memiliki medan magnet yang tak bisa dipandang sebelah mata begitu saja oleh lawan politiknya. Ia adalah salah satu sosok terkuat pilihan masyarakat untuk memimpin bangsa ini setelah Jokowi. Capres nomor urut 3 itu memperkenalkan mantan Ketua DPD PAN Cirebon saat berkunjung ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Heru Subagja dipecat dari jabatannya karena mendukung Ganjar Pranowo. Menurut Heru, saat ia dipilih menjadi Ketua DPD PAN Cirebon, identitasnya sudah sebagai pendukung Ganjar Pranowo. Saat terjadi perbedaan pandangan politik antara ia dan partainya, Heru tetap mendukung Ganjar. Ia berkata, saat dipilih oleh partai, identitas saya sudah Ganjar. Dan ketika saya dipecat, saya rela meninggalkan ketua partai dan saya tegak lurus ke Pak Ganjar. Meski dipecat dari Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, saat ini Heru fokus bertarung sebagai salah satu caleg DPR RI Jabar, Dapil 8 Indramayu dan Cirebon. Ia berkata, saya ketua partai dipecat tapi caleg masih. Heru mengatakan dirinya akan terus mendukung Ganjar Mahfud dengan segala resiko yang ada. Sementara itu Ganjar Pranowo saat berkampanye di Desa Candirejo memperkenalkan Heru Subagja yang merupakan salah satu caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional kepada masyarakat. Kata Ganjar, dan saya bawa sahabat saya waktu kuliah, dia konsisten dari awal dan dia caleg PAN, silahkan maju. Sembari mengajak maju salah seorang pendukungnya. Iringan riuh tepuk tangan dari para pendukung, relawan dan simpatisan yang hadir di Desa Candirejo, Borobudur, Magelang pun mengiringi pria bertubuh gempal ini maju di samping Ganjar Pranowo. Kata Ganjar, dia asalnya Borobudur, Magelang tapi tinggal di Cirebon. Dia sejak awal mendukung saya, bahkan mau dipecat tapi tetap konsisten mendukung Ganjar Mahfud. Ganjar berpesan kepada para relawan dan kader PDIP di Magelang agar mengawal suara menjelang pemilu 2024. Ganjar tak ingin suara pemilih di Magelang dicuri menjelang kontestasi pemilu yang berlangsung tahun depan. Ganjar berkata, saya derek mohon titip Bapak Ibu, saya titip jaga rumah kita Jawa Tengah agar tidak ada orang lain yang masuk mencuri punya kita. Sekali lagi jaga rumah kita agar orang-orang lain jangan sampai masuk mencuri punya kita, kata Ganjar. Ganjar pun memastikan bahwa seluruh peserta memahami maksud perkataannya. Dalam gelaran Pilpres sebelumnya, Jawa Tengah memang menjadi penyumbang suara tertinggi kemenangan paslon yang diusungnya. Wilayah ini pun dijuluki sebagai kandang banteng, hingga basis PDIP Jawa Tengah kandangnya banteng, tegas Ganjar. Berkaca pada pengalaman Pilpres dekade terakhir, betapa peran aktif rakyat dalam proses seleksi pimpinan nasional berhasil mencarikan kebuntuan oligarki parpol. Buktinya, Jokowi yang berlatar belakang dari masyarakat biasa pun bisa menjadi presiden dan bekerja sesuai keinginan rakyat. Kita semua bisa merasakan hasil kinerja Jokowi dengan banyak perubahan fundamental. Perubahan ini harus dijaga oleh presiden penerusnya dari rekam jejak dan kinerjanya. Dan Ganjarlah yang memiliki banyak kesamaan kompetensi dan integritas dengan Pak Jokowi. Saya meyakini setelah 25 DPD Seknas Jateng merapat ke Ganjar, maka akan diikuti oleh DPD Seknas di provinsi yang lain. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat hangatnya perburuan Capres dan Cawapres 2024 dengan para relawan yang militan saling berebut simpati masyarakat. Dan kiranya bagi Anda yang masyarakat awam dapat menonton drama demi drama sampai klimaks. Bagaimana menurut Anda?